وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. Ada orang yang mengatakan, kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada hari akhir, kata Allah, dan mereka bukanlah orang yang beriman. Mereka bilang iman, tapi kata Allah enggak. Kenapa? Karena di dalam hati mereka fi qulubihim marad. Marad apa? Penyakit apa yang ada di dalam hati mereka? Raib. Zalikal kitabu la raib. Raib. Raib itu bahasa Arab yang jadi bahasa Indonesia. Raib itu hilang. Hilang di sini artinya apa? Diragukan keberadaannya. Berarti raib itu artinya ragu-ragu. Maka lawan dari iman adalah keraguan. Ketika kita mulai meragukan kebaikan, kebesaran, keagungan, kekuasaan Allah dalam konteks masalah pribadi kita, disitulah kita dalam kondisi lemah iman dan kemudian kita akan lemah dalam segala hal. Tapi ketika kita yakin kepada Allah, keagungannya, kebaikannya, kekuasaannya, kemuliaannya dalam konteks masalah kita, disitulah kita sedang kuat iman, maka insya Allah kita akan kuat dalam segala hal. Termasuk kuat mental tadi. Yang pernah saya alamin itu salah satunya adalah ujian dalam masalah keluarga misalnya. Itu kalau misalnya nggak kuat itu udah selesai. Tapi karena kita bertahan, pokoknya saya nggak akan pernah ninggalin pasangan saya. Pokoknya saya nggak akan berhenti untuk memberikan nafkah terbaik kepada pasangan saya. Gimana pun cara berjuangnya, mau berdarah-darah, mau kayak gimana. Terus bertahan. Dan setelah beberapa waktu, Allah yang menentukan waktunya, bukan kita ya. Jangan sampai saya akan bertahan tapi dengan syarat setahun. Setelah setahun berarti ini salah Allah nih. Kan saya udah sabar. Bukan kita yang menentukan waktunya. Makanya ketika para sahabat bertanya, mata nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah? Allah tetap gak jawab besok. Allah tetap gak jawab nanti malam. Allah tetap gak jawab besok pagi atau kapan waktu yang spesifik, yang jelas gitu. Enggak. Allah bilangnya, ala inna nasrullahi qarib. Udah dekat. Kenapa bahasanya dekat? Enggak disebutin aja dekat itu berapa lama lagi sih? Sejam? Sehari? Sepekan? Enggak, karena Allah pengen kita belajar yakin sama Allah, bukan bertransaksi sama Allah. Kalau Allah bilang angkanya, kita akan bertransaksi. Oke, ya udah saya sabar ya, sehari kan. Tapi karena Allah bilang sebentar lagi, ya udah Allah lebih tahu deh kapan waktunya. Saya ikutin aja flow-nya. Jadi iman yang akan menuntun kita, berbisik kepada kita, memberikan nutrisi dan kekuatan kepada kita dengan kalimat-kalimat iman. Ala inna nasrullahi qarib. La haula wala quwata illa billah. La haula itu bukan kalimat orang yang sedang kaget. La haula wala quwata illa billah. Bukan. La haula kalimat orang yang pasrah. Saya udah gak kuat, saya gak ada daya. Tapi saya masih punya Allah yang maha kuat dan maha kuasa. Saya udah gak kuat nih. Saya gak ada daya upaya nih. La haula wala quwata, saya nggak punya daya, saya nggak punya kekuatan. Wala quwata, illa tapi billah, saya masih punya Allah. Itu yang membuat kita bertahan. Saya nggak bisa ngeharapin siapa-siapa nih. La ahli, wala ashabi, wala jari, wala nas kullun nas fil ard. Saya nggak bisa berharap ke siapa-siapa. Nggak keluarga saya, nggak tetangga saya, nggak sahabat saya. Terus gimana dong kalau saya nggak bisa berharap ke siapapun? Hasbi Allah. Bukankah cukup bagi saya Allah? Ini yang dibisikin oleh iman kepada kita, sehingga kita memiliki kekuatan mental dalam menghadapi masalah kita, teman-teman. Insya Allah kita lanjutkan nanti setelah selesai sholat isya. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan tentang iman. Karena ini adalah pertemuan pertama kita setelah Lebaran, saya berharap prolog ini bisa menjadi penyemangat buat kita untuk selalu hadir dalam kajian-kajian kita ke depannya, bukan hanya di Masjid Nurul Falah. Nanti juga kita adakan kalau memang sudah waktunya, sudah siap di pesantren Cilengkrang.
kemudian juga di masjid-masjid yang lain. Kita tadi membahas bagaimana iman itu mempengaruhi amal kita, ibadah kita, termasuk kayak orang yang bersedekah. Orang yang bersedekah itu berapa jumlah sedekahnya itu tergantung iman. Kalau dia yakin sama hadis Nabi, iman itu kan artinya yakin dan percaya ya. Kalau dia percaya kata Nabi, demi Allah tidak akan berkurang harta karena sedekah. Semakin dia yakin dengan kalimat itu ya semakin dia sedekahnya semaksimal yang dia bisa. Walaupun tetap ada fikihnya.